Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk sharing kajian ilmu, dan insyaallah Subhanahu wa taala di waktu yang singkat ini kita akan membahas sebuah tema, cara selamat di tengah manusia yang banyak merugi. Tiba ayyuhal ikhwatul kiram, mayoritas manusia, kebanyakan manusia itu rata-rata mereka dalam kondisi yang merugi. Dan kita nggak usah survei, karena Allah sendiri yang udah nyatakan. Tanpa survei pun kita udah tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, sampai Allah bersumpah menunjukkan bahwasanya apa yang Allah firmankan itu terjadi betulan. Tanpa bersumpah pun nggak mungkin Allah SWT berdusta. Tapi ini sampai bersumpah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kondisi yang merugi. Semuanya ini seluruh manusia, umum lafalnya. Akan tapi ada beberapa orang yang enggak merugi. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka-mereka yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan mereka-mereka yang saling mewasiatkan akan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka-mereka yang saling mewasiatkan untuk kesabaran. Berarti lebih banyak manusia yang taat atau yang lalai? Lalai. Dengan jumlah manusia yang ada di sekitaran kita, yang datang ke masjid berapa persen? Berapa banyak? Yang kajian berapa banyak orang dibandingkan mereka-mereka yang mungkin nonton sinetronnya, yang mungkin main gamenya, yang mungkin dan seterusnya. Berarti manusia yang lalai jauh lebih banyak dibandingkan yang taat. Maka jalan yang selamat Allah nyatakan adalah jalan yang sedikit penggunanya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia, walaupun engkau semangat berdakwah, semangat mengajak kepada kebaikan, rata-rata mereka enggak beriman. Ya enggak usah jauh-jauh antara umat Islam sama non-muslim, mana yang lebih banyak? Non-muslimnya atau Islamnya? Non-muslimnya. Walau haras, walau engkau semangat dakwahi mereka, walau engkau semangat sebarkan kebaikan untuk mereka, kebanyakannya enggak diterima. Nah, jalan keselamatan itu nggak banyak mereka-mereka yang lewat di situ. Padahal sebenarnya jalan keselamatan itu adalah jalan yang dia itu mudah, lurus, tapi banyak yang nggak lewat. Kalau dunia, jalan tol sama jalan yang bukan tol, kita pasti lewat jalan apa? Tol. Tapi ternyata banyak orang-orang nggak lewat di situ. Dan inilah ajibnya manusia. Kalau duniawi pengennya yang lurus, mudah dan sebagainya. Tapi kalau yang akhirat udah dikasih jalan yang lurus, cari jalan yang lain, yang aneh-aneh. Ada istri malah nyari pelakor. Ada susu malah nyari apa? Khamar. Afwan. Ada beras malah nyari apa? Rokok. Makanya ini manusia nih, na'udzubillah. Jangankan zaman sekarang, di zaman Nabi, mereka-mereka itu yang jahiliyah jauh lebih banyak dibandingkan mereka-mereka yang lurus. Makanya bahkan Nabi SAW itu pernah dikasih pilihan oleh malaikat Jibril.
ketika di zaman itu, di zaman jahiliyah banyak tersebar khamr. Makanya khamr itu nggak langsung diharamkan, bertahap pengharamannya, bertingkat-tingkat, ada derajatnya. Yang awalnya haram, yang awalnya belum diharamkan, tapi ketika waktu sholat maka jangan minum apa? Khamr. Tingkat-tingkatan gitu. Jadi sampai terakhir baru diharamkan. Saking banyaknya khamr di sana. Tapi ketika Nabi SAW didatangi malaikat Jibril, ditawarkan Nabi SAW dengan dua barang. Yang satu khamr, yang satu apa? Susu. Ternyata Nabi pilih mana? Susu. Di saat itu kebanyakan manusia pilihnya khamr. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, walau ikhtartal khamra ghawat ummatuk. Kalau engkau memilih khamr, pasti umat engkau binasa. Sekarang terjadi yang kedua kalinya. Dikasih satu nasi, beras, satu dikasih rokok. Pilih mana? Pilih beras atau rokok? Ada sebagian orang mengatakan rapopo Ramadang, sing penting ngudut katanya. Nggak apa-apa nggak makan, yang penting apa? Ngerokok. Dan dia bisa tahan gitu. Anda nggak tahu, anak kalau pelafalan bahasa Jawanya salah, bukan orang Jawa soalnya, insyaallah. Tapi ala kulihat ini terucap. Kenapa saking banyaknya orang yang udah rusak pola pikirnya? Kan nggak apa-apa, manusia kan udah banyak yang ngudut. Terus kenapa? Ini terucap ya ikhwah. Nah, jadi jalan keselamatan itu nggak banyak mereka-mereka yang melusuri. Nggak banyak mereka-mereka yang melewatinya. Dan banyaknya orang itu tidak menentukan kebenaran. Makanya jangan ikut-ikutan yang banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti mayoritas manusia, apa yang terjadi? Yudilluka an sabilillah. Mereka akan jadikan kau menyimpang. Berarti kan bahaya banget ini. Karena kita ini banyak tertipu oleh apa? Aktsariyah. Oleh sikap mayoritas gitu. Kalau seandainya dia mayoritas, itu yang benar. Oh, enggak bisa. Belum tentu. Kenapa? Karena Allah firmankan ternyata kebanyakan manusia justru apa? Menyimpang. Iyattabi'una illa dhann, yang mereka ikuti hanya prasangka aja. Kenapa berbuat A? Ya karena ramai yang berbuat. Apa hujahnya? Wallahu alam. Mereka cuma ngikuti apa? Prasangka. Insya Allah yang benar yang A karena banyak pengikutnya. Cuma mereka ikuti apa? Prasangka. Nggak ada dalil, nggak ada hujah dan sebagainya. Dan ini terjadi ya ikhwah. Maka apa? Jangan sampai kita seperti itu. Taib. Jadi kita sudah tahu dulu nih, pertama, hakikatnya bahwasanya saat ini manusia kebanyakannya bukan yang taat, tapi yang apa? Lalai. Bagaimana cara selamat dari kepungan atau kerumunan manusia-manusia yang lalai? Pertama, tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Pegang sebaik-baik mungkin. Jangan lepas, jangan lepas. Jadi kalau kita lihat manusia lalai, tetap pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Manusia berbuat A, B dan C, tanyakan ada nggak dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jalan selamatnya. Makanya Nabi SAW katakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalian nggak akan menyimpang, kalian nggak akan jauh dari Allah Azza wa Jal kalau kalian pegang dua hal ini. Pertama, kitabullah. Kitabullah ini Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, wa sunnati, sunnahku. Jadi kalau mau selamat, tanyakan, dekat nggak Al-Quran? Dekat nggak dengan hadis Nabi SAW? Aman insyaAllah. Tapi kalau ternyata jauh dari Al-Quran dan jauh dari hadis, tinggalkan. Apapun bentuknya, imma kemaksiatan, imma kelalaian, wa imma. Dan ini gampang ya ikhwah.
Hatta antum tahu kalau majelis, antum bisa bedakan majelis yang sia-sia, majelis yang lalai sama majelis yang ilmu. Antum bisa bedakan. Majelis yang lalai yang enggak disebutkan Al-Qur'an dan juga apa? Hadis. Kebanyakannya guyon. Kebanyakannya ketawa ketiwi. Kebanyakannya ngelawak dan sebagainya. Antum akan ketahuan itu. Patokannya apakah dia banyak menyebutkan Al-Qur'an dan hadis sesuai pemahaman para sahabat, atau ini betul-betul enggak ada majelisnya. Itu ketahuan. Oh, berarti majelisnya majelis kelalaian ini. Dan bahkan Nabi SAW katakan, "Ma min majlisin." Tidaklah dalam sebuah majelis tidak disebut dalamnya zikrullah, nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali majelis itu adalah majelis yang sia-sia. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nggak disebutkan, ya lalai berarti. Berarti mau nggak mau, kalau kita nggak mau lalai gitu ya, dekat dengan Al-Quran dan juga apa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang terang benderang. Malamnya seperti siang, terang udah jelas mana halal mana haram, sejelas itu, segamblang itu. Yang malam seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidaklah seseorang jauh dari mahajjah yang putih terang benderang kecuali dia akan binasa, akan termasuk orang-orang yang lalai. Berarti patokannya Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Kemudian cara yang kedua, istiqomah walaupun seorang diri. Nggak apa-apa dianggap asing. Istiqomah. Jelas hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau katakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Islam itu muncul dalam kondisi apa? Asing. Dan kembali dalam kondisi apa? Asing. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah kalian yang dianggap apa? Asing. Enggak apa-apa kita dianggap asing, dianggap minoritas, enggak apa-apa. Karena dari zaman dulu Nabi dianggap apa? Asing. Nabinya gharib, para sahabatnya ghuraba. Mereka dianggap asing, Masya Allah. Kemudian Islam nijaya di zamannya Khulafaur Rasyidin, di zaman khilafah-khilafah yang ada, baik Abbasiyahnya, kemudian Umayyahnya. Ini Masya Allah besar. Tapi sekarang di akhir zaman, wa sayaudu ghariban kama bada. Tapi di akhir zaman Islam dianggap asing kembali. Orang yang ke masjid dianggap aneh enggak? Aneh. Orang berjenggot dianggap aneh? Aneh. Dibilang kambing. Orang yang cingkrang dianggap aneh? Dianggap aneh. Ma fi muskilah. Fa'fu anhum wasfah. Enggak apa-apa. Maafkan mereka, lapangkan dada kita. Enggak apa-apa, biasa itu, Masya Allah. Jadi enggak usah sakit hati banget, enggak, taghaful saja, tetap istiqomah. Ini anak sering sampaikan kepada ikhwah-ikhwah, baik antum yang udah semangat ke masjidnya, dekat dengan sunnah nabinya, enggak apa-apa. Ada caranya biar enggak mudah sakit hati. Taghaful tajahul. Pura-pura enggak tahu, pura-pura kita tahu diomongin, tapi pura-pura enggak tahu, sudah. Itu yang paling selamat. Kalau enggak kita bawaannya baper, bawaannya bawa perasaan gitu loh ya, kita enggak akan kuat ya ikhwah. Dalam medan dakwah ini enggak akan kuat. Karena orang akan ngomongin kita, orang akan nyecar kita terus seperti itu. Dan bahkan ada salah satu ustadz cerita, Masya Allah, dia udah kenal sunnah nih, kerja di sebuah perusahaan. Dia tahu ternyata diperintahkan untuk melihara apa? Jenggot. Di perusahaannya dia dihina. Dia dibilang, dijulukin sebagai Pajero. Pajero pasukan jenggot Rasul. Langsung ngadu sama ustadznya, "Ustadz, gimana anak mau potong jenggot Ustadz?" "Kenapa tuh mau potong jenggot?" kata ustadz nih. "Anak dibilang Pajero." "Apa Pajero?" "Pasukan jenggot apa? Rasul." Apa kata ustadznya? "Antum jangan terlalu cengeng dalam hidup ini. Ujian dari Allah Azza wa Jal. Biasa asing ya ikhwah. Antum nggak perlu. Nanti suatu saat mereka akan datang minta maaf kepada kita.
Kalau kita tajahul, pura-pura tidak tahu. Jadi nggak semua omongan manusia itu kita anggap. Makanya orang-orang sukses dia akan fokus di program, bukan fokus di omongan orang. Anak ulangi, orang yang sukses, orang yang cepat melejit majunya, dakwahnya, ibadahnya, nuntut ilmunya, semua program-program kebaikannya, dia akan fokus dengan programnya, bukan dengan omongan orangnya. Ya ikhwah, mau bangun masjid kita, mau bangun lembaga pendidikan kita, mau berdakwah kita, mau ibadah kita, kalau dengerin kata orang nggak akan jadi program kita, nggak akan jadi. Terus gimana? Memang itulah kita kondisinya ghurbah. Ghurbah ini dianggap asing. Lewatkan saja, teruskan istiqamah. Karena ujian kita nggak sebagaimana ujian para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian mereka jauh lebih berat. Kita belum diapa-apain. Antum tahu Bilal itu sampai dipanggang, diterik matahari yang betul-betul panas. Ammar ibn Yasir, keluarganya Ammar, masya Allah, yang betul-betul istiqamah gitu ya, yang betul-betul dengan terang-terangannya dia nggak mau mengucapkan hal-hal kekufuran. Padahal sebenarnya boleh Bilal itu mengucapkan hal yang kekufuran ketika dia dipaksa gitu, namanya mukrah, dipaksa. Ammar ibn Yasir dan keluarganya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla ya karena terpaksa. Tapi Bilal nggak, ahadun ahad kata dia, Allah tetap Allah yang esa kata dia. Diulangi lagi, ahadun ahad, istiqamah, nggak pernah takut, nggak bergeming. Bilal bin Rabah sampai masya Allah, Bilal bin Rabah ini budak, sampai dia itu ditimpa dengan batu yang besar, sakhrah, dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. Apa kata Bilal di bawah batu tadi, diterik siang matahari yang panas? Antum pernah ke Saudi sampai 44 derajat, istri ana mimisan, istri ana sampai sakit ketika umrah. Padahal cuma sebentar aja kita nih keluar tempat kena matahari, mimisan, jamaah itu mimisan gitu. Ini di bawah matahari ditimpakan batu yang besar berjam-jam, Masya Allah. Sampai ditawarkan kepada para sahabat Nabi SAW, siapa yang mau membayar Bilal, dia bebas, dia akan bebas. Maka apa? Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ditawarkan dengan apa? Dengan khams uqiyah, 5 uqiyah, dibeli oleh Abu Bakar. Apa kata mereka? Seandainya engkau tawar dengan 1 uqiyah pun kami jual. Saking gak ada harga dirinya si Bilal, digituin, Masya Allah. Apa kata Abu Bakar membela Bilal? Kalau kalian jual 100 uqiyah, aku akan beli ini Bilal. Masya Allah. Jangankan 5 uqiyah, 100 uqiyah pun aku akan beli ini si Bilal. Aku akan bebaskan Bilal. Antum tahu bagaimana akhirnya dimuliakan Bilal, dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW mendengar suara apa? Sendalnya siapa? Bilal. Kita belum digitukan ya ikhwah, mentok-mentoknya paling dibilang Wahabi. Tapi apakah kita cengeng? Enggak, maafkan mereka, enggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka lagi enggak tahu. Dan dikatakan oleh para ulama, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi hal-hal yang dia nggak ketahui. Biasanya manusia kalau lagi nggak tahu ilmu, dia akan memusuhi ilmu tersebut. Berarti wajar kalau kita dimusuhi, karena ini bagi mereka ilmu yang baru. Terus aja istiqamah, masya Allah. Terus aja jalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang ketiga, jangan ikut arus kemaksiatan. Di sebuah tempat banyak praktek-praktek korupsi, jangan ikuti. Oh tapi kan sini udah biasa untuk korupsi, nggak boleh. Kalau ternyata banyak di tempat kita praktek-praktek semisal riswah, suap menyuap, jangan ikuti. Jangan ikuti kebanyakan manusia yang aneh. Tapi kan gini udah biasa, jangan dianggap biasa. Karena dahulu kemungkaran tersebar pertama kali sebabnya karena dinormalisasi.
Kalau antum anggap normal riswah, lama kelamaan ya wajar di mana-mana orang akan riswah. Dan bahkan di tempat kita mungkin kebanyakannya kalau nggak riswah nggak akan bisa hidup begitu seakan-akan. Karena udah terbiasa dianggap normal. Nah ini hal-hal yang seperti ini jangan diikuti arusnya. Pertama kali mabda'nya kita, prinsip kita jangan dianggap normal hal-hal mungkar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, kepada sikap orang-orang zalim. Fatamassakumun nar. Niscaya kalian akan ditimpakan azab oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min auliya tsumma la tunsarun. Maka kalian enggak mendapatkan penolong dari Allah Azza wa Jalla, enggak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disiksa di api neraka. Sebabnya condong kepada orang zalim. Kemungkaran yang paling besar sebabnya karena dia menganggap hal-hal yang mungkar itu normal. Makanya Nabi enggak mau. Kalau mungkar yang kecil larang. Jangan dianggap normal. Antum tahu LGBT lagi bete itu liwat. Kenapa sekarang banyak sekali praktek-praktek liwat tersebar? Ya ikhwan, nggak terpikir gitu ya, sebanyak ini bertebaran jumlah wanita, kenapa laki-laki milih laki-laki juga gitu? Padahal mereka nggak tinggal di asrama yang sesama jenis, enggak. Di kampusnya semisal sebanyak itu mahasiswi, yang dipilihnya apa? Laki-laki. Ini akalnya udah mulai rusak ya ikhwah, karena dianggap biasa. Sekarang tontonan masyarakat yang ada saat ini, lihat presenter-presenternya, rata-rata ngondek. Nggak ngondek nggak laku, nggak ngondek nggak viral. Dan itu yang dipertontonkan. Mereka-mereka yang tulangnya itu kayak di presto. Antum tahu anak-anak muda sekarang bukannya mereka bela diri, bukannya olahraga, joget di TikTok. Laki-lakinya gitu loh ya. Kalau kita laki-laki ini kan Masya Allah pejuang gitu. Orang-orang yang joget-joget di TikTok itu naik kuda, insya Allah encok dia. Mau pegang pedang lagi itu, naik kuda nggak akan bisa, pegang panahan lagi nggak bisa. Insya Allah encok, berat nih ikhwah. Nah hal-hal yang seperti ini jangan dianggap normal, apalagi ada contohnya. Kalau udah dikasih contoh hal-hal yang nggak benar, rusak sudah, rusak. Akhirnya jangan salahkan ketika LGBT di mana-mana menyebar, sebabnya itu dipertontonkan di masyarakat luas. Dan itu dianggap biasa. Dan bahkan yang paling naasnya, influencer-influencer yang ada, mereka-mereka yang juga berbuat hal yang demikian, suka sama jenis. Maka apa kata Nabi Lut untuk kaumnya? Haula'i banati hunna athhar lakum. Ini banyak perempuan-perempuan, anak-anak gadis, kata Nabi Lut. Pilih mereka, kok malah pilih laki-laki? Alaysa minkum rajulur rasyid, kata Nabi Lut. Tidakkah kalian itu ada yang berakal satu orang? Mbok berakal sikit gitu loh. Istri kaum Nabi Lut bukan orang-orang yang ikut generasi mereka, bukan, atau ngikut mereka, enggak. Tapi nganggap normal juga kena azab. Nabi Lut istrinya tidak ikuti mereka yang liwat, yang sihak, yang liwat nih, yang homoseksualnya, sihaknya yang apa kalau untuk perempuan, lesbinya, enggak. Tapi karena dia nganggap normal, kena enggak azab? Kena azab istri Nabi Lut alaihi salam. Maka yang perlu kita ketahui adalah jangan ikuti arus kemaksiatan. Jangan sama sekali. Kan nggak apa-apa, udah banyak orang yang ini joget-joget depan TikTok, jangan ikuti. Makanya ada ucapan Ibn Mas'ud, dan ini ucapannya wallah yang bagus banget. Apa ucapan Ibn Mas'ud? La takunu imma'ah. Jangan jadi orang yang ngekor. Imma'ah itu ngekor. In kana fulan fa ana ma'ahu. Itu artinya imma'ah. Jangan menjadi orang yang imah, tukang ngekor, yang viral semisal ngikut semua, yang viral B semua ngikut semua. Sekarang yang viral apa sekarang? Apa yang viral?
Ya jadi semua ngikut semua gitu. Nanti kalau yang ini udah ngikut semua trennya, jadi semua ngikutin tren yang nggak bener gitu. Kata Ibn Mas'ud, la takunu imma. Orang yang berhasil bukan orang-orang yang ngikutin tren, enggak. Dia ada pribadi sendiri. Penuntut ilmu santrinya, dia nggak main-main. Orang main-main bola, orang apa main ini main itu, dia tetap sama kitabnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kenapa beliau bisa berhasil menjadi imam? Meninggalnya umur beliau itu nggak nyampe 40 tahun, ternyata meninggalkan warisan Syarh Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Minhajut Talibin dan sebagainya. Yang ini kitab-kitab besar Hindu yang jadi rujukan para ulama. Dan bahkan Arba'in Nawawi ini di mana-mana tersebar. Semua orang kajian itu gitu. Kenapa bisa? Di saat mereka kawan-kawannya main-main, Al-Imam Nawawi rahimahullah justru nggak mau main. Ketika diajak dipaksa untuk main, Al-Imam Nawawi rahimahullah nangis ketika diajak apa? Main. Bayangin sampai nangis dulu ya, diajak main. Kawan-kawan yang banyak main. Di pondok pesantren semisal banyak yang lalai, dia nggak mau lalai. Dia nggak mau mengikuti apa? Arus-arus yang nggak benar. Maka di sini yang perlu kita ketahui cara ketiganya jangan ikuti arus kemaksiatan. Kemudian yang keempat, masya Allah, adalah sabar di atas ejekan dan juga hinaan. Karena orang akan mengikuti kelalaian manusia ketika dia nggak sabar. Makanya masya Allah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Kalian teruslah amar ma'ruf nahi munkar, aw la yushakanallahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hukuman untuk kalian. Enggak tahan amar ma'ruf nahi munkar, ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak boleh. Kalau kita tinggalkan ini nanti Allah akan azab kita. Aw la yushikanallahu ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, nanti kalian akan dihukum oleh Allah azza wajalla. Maka sabar aja di atas hinaan manusia. Dan masya Allah ya, ada beberapa ikhwah yang dulu semangat menjadi panitia kajian atau menjadi DKM masjid atau menjadi akhirnya dia tinggalkan sebabnya karena nggak tahan atas omongan orang. Apa yang terjadi? Allah hukum dia dengan jauh dari apa? Masjidnya. Dan jangan dikira Allah tuh butuh sama kita, enggak. Kita yang butuh kepada Allah azza wajalla. Jadi ketika Allah kasih mansib, kasih kedudukan untuk kita untuk ngurusi dakwah, ambil amar ma'ruf nahi munkar. Enggak tahan dengan omongan orang, sabar lagi. Kalau enggak dihukum oleh Allah azza wajalla. Dan jangan kira manusia akan Allah akan butuh kepada kita, enggak. Apa kata Allah azza wajalla? In tatawallau, kalau kalian berpaling dari Islam, dari dakwah ini, yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah ganti kaum yang lebih baik dibandingkan kalian. Kalian enggak sama seperti mereka. Kaum yang baru, yang semangat apa? Aktif berdakwahnya, yang semangat untuk mengajak manusia kepada kebenarannya, kepada kebajikannya. Berarti apa? Terus perintahkan yang ma'ruf, larang hal-hal yang mungkar, secapek apapun dan seberat apapun. Dan pernah masya Allah Khabbab ibn al-Arat, Khabbab itu termasuk seperti Bilal zaman itu. Dia bahkan dihukum dengan kondisi dipanggang, bahkan api itu bisa mati sebabnya keringatnya Khabbab. Bayangin itu, api bisa mati karena kena siram keringatnya Khabbab. Saking panasnya dipanggang, masya Allah. Pernah kejadian Nabi SAW juga berat ujiannya. Khabbab ngadu ke Nabi. Datanglah Khabbab ke Nabi SAW. Nabi dicari oleh Khabbab. Tiba-tiba Khabbab mendapati Nabi mutawassidan bi burdatin fi dhillil Ka'bah. Nabi sedang santai tidur beralaskan selendang beliau di naungan Ka'bah. Khabbab panik, Nabi tenang. Padahal ujian Nabi jauh lebih besar dibandingkan siapa?
Khabbab. Maka apa kata Khabbab? Ya Rasulullah, ala tastansir lana. Wahai Rasul SAW, tidakkah engkau berdoa meminta kepada Allah pertolongan untuk kami? Nabi yang awalnya sedang berbaling langsung duduk dalam kondisi merah wajah beliau, kondisi kecewa Nabi SAW. Sampai Nabi duduk, Nabi mengatakan, ada seseorang sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ard, dibuatkan parit yang besar untuk dia, diletakkan jasadnya di situ, ditimbun dia, thumma yu'ta bil binsyar fayuj'al nisfain, dibawakan di kepalanya gergaji, digergaji kepala terbelah dua. Ini nggak akan langsung meninggal. Orang digergaji kepalanya sampai belah dua nggak akan meninggal karena jantungnya masih apa? Masih berdetak. Nggak meninggal langsung. Fayujal nisfain. Ternyata sampai meninggal kondisi yang berat, dia nggak mengucapkan kecuali la ilaha illallah. Ma yasuddu dzalika an dinillah. Dia tidak keluar dari agama Allah Azza wa Jalla, tetap berada di atas kesabaran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tapi kalianlah kaum yang tergesa-gesa, nggak sabar. Kapan pertolongan? Musuh itu datang dari berbagai macam, kelalaian datang dari macam. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kita ini manusia yang tergesa-gesa. Makanya jadi orang jangan yang hobinya tergesa-gesa. Karena al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu sifatnya siapa? Syaitan. Kita sekarang lagi diuji dengan ekonominya, dengan kehidupan yang beratnya, dengan posisi kita yang banyak maksiatnya, yang banyak dosanya. Kita ini entah kenapa seakan-akan dalam benak kita pokoknya gulingkan pemerintah gitu. Kening ngawur banget gitu. Kenapa? Karena kita ini terlalu tergesa-gesa. Padahal di zaman Nabi pernah nggak ekonomi itu melambung tinggi dalam kondisi sulit? Pernah nggak? Pernah sama. Tapi nggak ada yang pengen gulingkan Nabi SAW. Sabar. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kita ini pengennya itu kapan, udah kena nih berapa hari langsung pengennya cepet gitu. Nggak bisa. Dan itu kadang-kadang bukan salah orang lain, kecuali salahnya kita sendiri yang terlalu banyak maksiat, terlalu banyak dosanya di antara kita dan sebagainya. Maka kita harus bersabar di atas hinaan manusia ataupun ajakan manusia. Cara yang kelima, jaga diri dari teman yang buruk. Jangan berkawan kecuali kawan-kawan yang baik. Nabi SAW katakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu di atas perangai siapa? Kawannya. Maka lihatlah kepada siapa kalian berkawan. Ya ikhwah, orang yang mancing akan hobi mancing kalau kawannya apa? Hobi mancing. Orang akan hobi menuntut ilmu kalau kawannya hobi menuntut ilmu. Tergantung kawan kita nih. Orang akan hobi main catur kalau dia sukanya nongkrong sama orang main apa? Catur. Dan ya ikhwah, wallah a'lam bishawab, catur itu nggak boleh. Nggak boleh catur itu. Memang ada ulama yang ngatain mubah aja. Tapi catur ini bukan permainan baru. Permainan udah ada dari zaman bahula gitu. Dan bahkan di zaman Arab jahiliyah pun udah ada itu. Main apa? Catur, namanya itu satranj. Udah ada. Jadi pernah Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, marah Ali bin Abi Thalib ketika melihat kawan-kawannya main apa? Catur. Memang ada yang katakan mubah, ada. Tapi wallah alam, yang lebih tepat dilarang dalam Islam. Datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Ali? Bawa ayat Al-Quran Al-Karim. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Patung-patung apa yang kalian iktikaf di sampingnya? Ada patung kuda. Iktikaf di mana? Di masjid. Bukan dia apa? Patung
catur. Kalian berjam-jam itu depan patung kuda ngapain? Depan patung raja berjam-jam. Mulai ya ikhwah, yang dilihat cuman bergesernya apa? Kuda, benteng apa lagi? Cuman yang dilihat cuman kayak gitu saja, masya Allah. Mahadi tamathilul latu antum laha akifun. Main bola boleh main bola, nonton bola kalau kebanyakan lalai. Antum wallahi ya ikhwah, kita sholat malam susah, wallah susah. Jangankan tengah malam loh ya, sholat tarawih saja nggak ridho kalau imamnya kelamaan. Dan bahkan di request imamnya, Ustaz tolong jangan lama-lama Ustaz, jangan apa? Lama-lama, tolong dipercepat. Imamnya ada request. Coba nonton bola jam 2 malam, bangun dia siapkan gahwahnya, masya Allah, kopi disiapkan, kacangnya disiapkan, semua disiapkan. Ternyata 1 jam 4 berapa jam? 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit nggak ada ngantuk sama sekali. Yang dia lihat cuman bagaimana perpindahan bola di antara manusia ke manusia. Itu dong, tak 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 tak, tapi bahagia banget gitu. Coba kita kajian sama Ustaz 10 menit aja ngantuk. 10 menit belum apa-apa, mungkin doanya bismikallahumma amutu wahya, masya Allah udah ngantuk aja. Kita nggak berbicara jam 2 malam ya ikhwah, sore pada asar bisa ngantuk nggak kita? Bisa, masya Allah bisa ngantuk. Ustaz nih lama banget sih nyampeinnya. Dan itu terjadi ya ikhwah. Ini kenapa? Karena kita masih hobi ngumpul sama orang-orang yang bicaranya bola. Coba bicaranya ilmu, coba bicara tentang fikih Islam, coba bicara tentang bahasa Arab, ikut komunitas-komunitas mengaji. Wallahi ya ikhwah, antum nggak akan lagi terpikir untuk hal-hal seperti itu. Nggak kan? Antum nggak akan bicara lagi MU, bicara lagi Arsenal semisal, orang-orangnya siapa, nggak akan lagi tahu, nggak akan lagi tahu. Liga A, Liga B, Liga C, nggak akan lagi tahu. Tapi itulah naasnya kita, sama-sama 1,5 jam, yang satu semangat di atas kelalaian, yang satu malas di atas ketaatan. Dan itu terjadi ya ikhwah. Kalau Nabi SAW jangan tanya beliau, kalau lalai beliau tinggalkan, tapi kalau taat beliau sabar dan semangat, masya Allah. Dan Nabi nggak ngantuk sama sekali. Bahkan Nabi SAW dan para sahabatnya terbukti dengan cerita yang banyak sekali, bagaimana di malam hari yang disibukkan dan utuh malam Nabi SAW. Dan antum tahu sholat malam Nabi, Aisyah bilang sholat malam Nabi itu sampai kaki Nabi apa? Bengkak. Hatta tawarramat qadamah itu sampai kaki Nabi itu bengkak. Kenapa? Darah tuh ngumpul. Nggak usah jauh-jauh Pak, kalau kita kajian 5 jam antum duduk kayak gini, kesemutan nggak kaki? Kesemutan kan? Kesemutan. Nah ini Nabi berdiri tapi bisa bengkak, darah tuh ngumpul di situ. Kaki Nabi SAW. Kita kalau safar duduk saja kita kayak gini di kereta, di bus berjam-jam, kaki bisa nggak bengkak? Kaki telapak kaki bisa nggak antum? Ngerasa nggak bisa bengkak? Bisa. Anak kayak gitu, bahkan sepatu anak kok kerasa sempit gitu ya, karena udah mulai apa? Bengkak gitu. Bengkak, kaki itu bengkak. Nah Nabi bukannya duduk yang dia tuh terhalang aliran darah, enggak, berdiri bengkak kaki Nabi saking lamanya. Tapi apakah Nabi capek? Enggak, Nabi semangat. Nabi semangat. Makanya ketika itu masya Allah, Hudzaifah pernah datang di malam hari mau merasakan sholat malam bersama Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain tidur, Hudzaifah datang ke rumah Nabi SAW. Apa yang terjadi? Rakaat pertama Nabi buka SAW dengan surat Al-Baqarah, panjang bacaannya sampai 100 ayat. Apa kata Hudzaifah? 100 ayat ini yarka' biha, insya Allah Nabi akan ruku setelahnya. Ternyata lanjut lagi sampai ayat 200. Ketika sampai ayat 200, apa kata Hudzaifah? Yarka' biha, habis ini Nabi akan ruku. Ternyata lanjut lagi sampai 2 ayat terakhir surat apa? Al-Baqarah.
Apa kata Hudzaifah? Yarka' biha. Habis ini insyaallah Nabi apa? Ruku. Ternyata lanjut lagi surat langsung loncat An-Nisa. Loncat ke An-Nisa. Jadi Ali Imran ditinggalkan, langsung loncat ke apa surat An-Nisa. Sampai selesai An-Nisa, kata Hudzaifah yarka' biha. Ini kakinya Hudzaifah udah getar. Udah goyang nih kakinya saking apa? Saking capeknya. Ternyata habis surat An-Nisa lanjut lagi, kaget Hudzaifah. Ke surat Ali Imran, mutar lagi dikebelakangkan surat apa? Ali Imran sampai selesai baru ruku. Rukunya sama panjangnya sebagaimana beliau itu tegak. 5 juz. Kalau kita udah gini, kalau rukunya kelamaan gini nggak kita? Itu tumbang. Ana pernah ya ikhwah salat ini qiyam tahajud di Masjidil Haram. Ruku ini ikhwan sampai gini zut gitu. Saking udah ngantuknya. Ini lama Nabi SAW rukunya sebagaimana beliau itu tegak. Masya Allah. Wajar nggak kaki Nabi bengkak SAW? Wajar. Tapi Hudzaifah semangat nih Masya Allah. Dengan kisah seperti itu Ibn Mas'ud juga penasaran akhirnya. Bagaimana sholat malam Nabi SAW? Ibn Mas'ud pun ikut bermakmum bersama Nabi SAW. Ketika sholat apa kata Ibn Mas'ud? Fa'atal al-qiyam hatta hamamtu bi amrin su. Nabi panjang banget berdirinya sampai aku menginginkan hal yang enggak baik. Apa kata murid-murid Ibn Mas'ud? Wa ma hamamta bihi? Apa yang kau inginkan ketika itu yang enggak baik wahai Ibn Mas'ud? Qala an ajlis wa ada'ahu. Agar aku duduk sebentar dan aku tinggalkan Nabi sholat sendirian. Jadi pengennya batal. Kayak kita pura-pura kentut padahal enggak kentut. Memang maunya apa? Batal. Dulu santri ketika kami mondok, Masya Allah ya, di Bukhari itu kan termasuk panjang. Ustaz Marzuki hafizahullah yang imam. Jadi ketika panjang bacaannya, ada kawan bilang sholatnya di Al-Mu'min aja yuk katanya. Di mana Al-Mu'min padahal bacaan kita nih 11 rakaat itu cuman 1 juz tok gitu loh ya, nggak nyampe 1 juz juga. Masya Allah. Nabi 1 rakaat berapa juz? 5 juz. Kita udah milih cari masjid yang lebih apa? Cepat. Di saat manusia yang lalai, ternyata para sahabat semangat. Nah kita butuh kawan untuk semangat. Para sahabat kenapa semangat? Karena kawannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tegar mereka. Nabi nggak lalai. Nah antum juga sama ya ikhwah. Kita ini butuh kawan, dan sebaik-baik kawan yang mengingatkan kita kepada kebaikan siapa? Ustaz. Makanya antum jangan jauh-jauh dari ustaz. Ana nggak enakan kalau sama ustaz, sungkan. Ya ikhwah, jangan gulu-gulu banget sama ustaz. Ustaz itu manusia. Antum berhak untuk dekat dengan asatidzah. Antum berhak dekat dengan ustaz. Deketin, jangan ada sungkan. Para sahabat tuh berusaha deketin siapa? Nabi SAW. Berusaha. Antum nggak usah ada gap antara para asatidzah dengan antum. Enggak, deketin mereka. Bagaimana hidupnya mereka? Bagaimana akhirnya kita dapat banyak faedah, banyak sekali masukan-masukan untuk kita agar kita semangat dan sebagainya. Ustaz, wa suhbatu ustaz. Berteman dengan ustaz itu penting. Penting sekali ya ikhwah. Dan bahkan Masya Allah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Wahai saudaraku, engkau tak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya wa suhbatu ustaz. Kita berkawan dengan siapa? Ustaznya. Jadi jangan ada gap gitu loh. Jangan ada batas. Enggak apa-apa. Antum berusaha dekat. Dan kita nanti kalau bisa Allah takdirkan kita termasuk penduduk surga, kita akan dekat dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dekat dengan apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cita-cita yang paling besar. Sekarang kita nggak bisa dekat dengan Nabi, jaraknya nggak bisa. Tapi kita bisa dekat dengan pewaris siapa? Nabi sallallahu. Mereka ini pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang paling tadi sampai jam 4.15 tadi Ana. Udah habis ya Pak ya? Banyak banget. Ini masih cara kelima, totalnya. Hah? Apa risetnya sampai 4:30 nggak ada? Oh tip, iya nggak usah tak jawab ya. Soalnya kita baru cara kelima.
Total yang anak kumpulkan 26. Ini baru berapa kali? Baru 5, Masya Allah. Nggak apa-apa, memang anak hobi ngumpulkan materi gitu ya. Nggak bisa ini ya kapan-kapan insya Allah. Amin insya Allah. Antum sabar ya. Iya kalau 26 sampai maghrib antum nanti balik semua. Allah pulang kita ustadznya kelamaan insya Allah. Tapi anak minta waktu. Tambah materi lagi ya. Materi iya, taib. Ayo, insya Allah nanti sampai 4:30 ya, insya Allah sampai 4:30. Taib. Aduh. Taib, cara berikutnya ini anak cepatkan aja. Agar kita tidak termasuk orang lalai, jadilah orang yang suka sharing kebaikan. Menjadi orang penasehat gitu loh. Antum tahu kenapa ustadz lebih gampang istiqomah dibandingkan orang awamnya? Karena ustadz ini dia yang nasihatin orang. Mau nggak mau tertuntut dia nggak lalai. Paham nggak sampai sini? Karena dia ngomong gitu loh. Makanya para nabi diperintahkan untuk ngomong. Kita, itu nggak usah jauh-jauh. Ada buku orang kafir gitu ya. Nama bukunya itu, anak baru beberapa hari baca gitu atau make habit gitu, membentuk habit dari yang kecil gitu. Antum tahu, Masya Allah, terbuat kebiasaan yang baik di kita ketika kita jadikan diri kita memiliki status tertentu. Contoh, kalau antum mau rajin olahraga, antum tanamkan dalam diri kita ini jadi orang yang atletis. Kalau antum istilah mau semangat menuntut ilmu, jadikan diri kita dalam benak kita, ana ini penuntut ilmu seperti santri. Kalau antum mau jadi orang yang rajin baca, tanamkan dalam benak kita, jadikan diri kita sebagai pembaca. Itu akan semangat kita kerjakan proses-prosesnya. Nah, kita tidak akan menjadi orang yang lalai karena kita itu adalah orang yang hobi menyebar kebaikan. Makanya ustadz-ustadz itu lebih istiqomah karena dia sadar dia ustadz gitu. Kalau nggak mungkin kebawa juga, linglung juga dia. Karena manusia ustadz ini manusia biasa. Yusibu yukhti. Dia bisa benar, bisa salah. Bisa taat, bisa juga maksiat. Ya ustadz bukan malaikat. Manusia, dia punya hawa nafsu. Nah di kita, maka jadilah orang yang menasihati. Ana yakin Allah akan jaga. Dan itu ngaruh ya ikhwan, wallah ngaruh. Antum mengajarkan orang A, B, dan C, dan D, ana yakin minimal dalam benak kita ini ada termasuk di hati kita tuh untuk nggak menjadi orang lalai. Makanya Allah tuh marah betul kalau kita pinter nasihatin tapi nggak pinter ngamalkan gitu. Nggak pinter mengamalkan. Allah marah betul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala ketika kalian pintar berucap tidak pintar beramal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian tuh pintar ngomong enggak pintar beramal? Ini persis seperti orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita pintar nasihatin, insya Allah ya, kalau kita lurus gitu, insya Allah kita akan menjadi orang sebagaimana yang kita sampaikan kepada orang lain. Kita kalau mengingatkan orang, akhi, kenapa antum ini nggak nampak sholat? Ayo sholat ke jamaah. Secara otomatis dalam benak kita ini jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Tapi kalau kita nggak ingatkan orang, ya udah deh, nggak apa-apa, ikut circle mereka gitu. Tapi kalau kita lihat orang nggak benar nih, kita ajak, ayo akhi ke masjid. Ana yakin sendirian dia akan semangat ke masjid. Makanya jadi orang yang hobi nasihatin, dan semua para rasul seperti itu. Dan nasihatin tuh nggak usah sampai 1,5 jam, nggak usah. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Tahu kebenaran, sampaikan. Tahu kebajikan, sampaikan. Tahu kebaikan, sampaikan. Insya Allah apa yang kita sampaikan, kitalah pertama kali yang ngerjakan itu. Insya Allah, yakin nana. Ayo sedekah kita. Kita nyuruh orang sedekah, insya Allah kita bersedekah juga gitu. Yakin nana. Ya akhi, pakai baju yang rapi. Kita ngomong orang kayak gitu, insya Allah kita yang orang yang paling rapi pakai pakaiannya. Nggak mau kucil, nggak mau acak-acakan, dan seterusnya.
Jadi kata para ulama, kalau kita nggak mau lalai, jadilah orang yang tukang nyebar apa? Kebaikan. Ayatnya gitu, satu ayat. Yang kedua hadis juga sama. Nabi katakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa addaha. Allah merahmati seseorang yang mendengarkan hadisku, memahami hadisku, menghafalkan hadisku, dan menyampaikan hadisku. Jadi puncaknya kita belajar, kita sampaikan. Ya ikhwah, antum akan semangat ikut kajian kalau antum catat kajiannya, antum fahami, antum pulang sampaikan ke keluarga, sampaikan ke istri. Antum akan semangat, antum merasa bermanfaat banget gitu ilmunya. Jadi akhirnya antum nggak lalai, antum catat ini semua, pulang dek, sini dek, tadi ustadznya nyampaikan A, B, dan C gitu. Tapi kalau antum kajian, antum nggak share kebaikan yang antum udah dapatkan, ana yakin nuntut ilmu kita ini, afwan ya, istilah orang Sumatera tuh anget-anget tai ayam. Anget-anget istilahnya ada masanya gitu. Semangat awalnya tiba-tiba futur, semangat awalnya tiba-tiba apa? Futur. Tapi kalau kita seper kebaikan tadi yang kita dapatkan, kita menjadi orang yang nggak lalai. Coba aja kalau nggak percaya, dek, masya Allah. Jadi antum merasa bermanfaat. Nak sini nak, tadi Ustadz nyampaikan A, B, dan C, masya Allah. Kita bisa jabarkan. Faktanya apa? Ana tadi kajian dari setengah 4 sampai setengah 5. Antum pulang ke rumah, apa kata istri? Mas, tadi ustadznya ngomong apa? Allahu a'lam dek. Lupa bang. Apa? Lupa. Inilah akhirnya kita nggak bisa presentasikan kebaikan untuk orang, nggak bisa mendakwahkan untuk orang. Akhirnya malas kajian. Akhirnya lalai terus. Milihnya mancing, milihnya main HP. Karena kita nggak bisa share kebaikan. Tapi kalau kita menjadi penasihat, nggak usah banyak, satu hadis. Ana nyampaikan berapa hadis? Banyaklah. Tapi berapa orang yang nyatat? Wallahualam. Tapi kalau kita semangat, masya Allah, kita sampaikan. Dan antum semua da'i, ya ikhwah, antum semua da'i, semua kita, semua. Beban tugas dakwah semua kita punya, bukan cuma ustaz. Dakwah itu di berbagai macam lapisan masyarakat yang kita miliki. Kalau kita suami, berarti kita punya istri. Ada nggak mad'unya? Ada nggak objek dakwah kita? Ada istri. Ada nggak objek dakwah kita? Ada anak. Akhirnya beban dakwah bukan cuma untuk ustadz-ustadz aja, enggak. Untuk anak-anak kita bisa kita sampaikan, untuk istri kita bisa kita sampaikan. Makanya semua rasul tuh gitu. Dan bahkan yang namanya rasul, apa gelarnya? Nadhir. Apa nadhir? Wa im minkum, dan tidaklah kalian kecuali terdapat di dalam kalian nadhir, hobi yang ngasih peringatan. Nabi itu disebut nadhir. Jadi Nabi itu bukan meneng-meneng wae. Iya, enggak. Nabi itu nadhir tugasnya, tukang ngomong, tukang nyampaikan, tukang mengasih perintah, peringatan, dan seterusnya. Nah ini akhirnya kalau kita hobi ngomongin, istilahnya sampein nasihat kepada orang, insya Allah kita akan semangat. Coba lihat DKM yang semangat, yang istiqomah. Rata-rata mereka yang suka nasihatin orang, lebih istiqomah mereka. Antum lihat keistiqomahan antara ini sesama awam loh, yang sesama awam, antara yang sering nasihatin sama yang nggak ada sering nasihatin. Yang lebih istiqomah yang sering apa? Nasihatin. Ustadz saja sama-sama ustadz, tapi ustadz yang jam terbangnya tinggi itu lebih istiqomah dibandingkan ustadz yang mungkin cuman ngajar tuh dari jam 7 sampai zuhur selesai, dia nggak dakwah lagi. Tapi kalau ustadz yang terus jalan, habis zuhur dakwah lagi, habis asar dakwah lagi, nanti maghrib dakwah lagi, ini biasanya lebih apa? Istiqomah. Maka kalau kita nggak mau ikut kelalaian manusia, jadilah orang-orang penebar apa? Nasihat. Wa ana lakum nasihun amin, kata Nabi. Dan saya bagi kalian apa? Selaku penasihat yang amanah. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian masya Allah, terakhirnya tutup.
berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk dilindungi dari fitnah kelalaian manusia. Dan ini fitnah ya ikhwah. Antum diuji dengan kondisi zaman manusia ini yang udah banyak lalai. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari fitnah yang nampak ataupun enggak nampak. Dan fitnah kelalaian ini nampak depan kita. Ini fitnah besar ya ikhwah. Kita ini lalai gara-gara kawan kita lalai nampak, maka ta'awwadhu billah. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kajian, malah diajak semisal nongkrong, minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaiton rajim. Syaitan ini bukan dari kalangan jin doang. Ada syaitan dari kalangan apa? Manusia. Minal jinnati wan nas. Ta'udzubillah. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kuatkan ya Allah, ana mau ngaji. Istri aja bisa ngajak orang lalai kok. Anak baru cerita kemarin, insyaallah. Dan ini fitnah istri. Antum tahu apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Istri kalian dan anak kalian adalah fitnah, musuh bagi kalian, hati-hati. Istri bisa nggak ngajak kita lalai? Bisa. Ana cerita kemarin, masya Allah. Jadi ada ikhwah, salah satu ikhwah hobi kajian sama ana. Jadi ana berangkat ke tempat A, tempat B, selalu ngikut gitu. Ana ke A ada, ana ke B ada, selalu satu kendaraan kami, selalu seperti itu, selalu ngikut terus. Tiba-tiba istrinya marah. Abang ini sama Ustaz Amiri terus. Apa kata ikhwah ini? Dek abang kecian loh. Apa kata istrinya? Kalau abang sama Ustaz Amiri terus, udah nikah aja sama Ustaz Amiri gitu. Suruh nikah sama Ustaz Amiri. Bayangin antum, fitnah enggak sama istri? Fitnah enggak istri kita? Fitnah. Ta'awwadzu billah. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini fitnah terbesar ya ikhwah. Antum enggak gampang. Antum tahu, masya Allah, perempuan ini memang setengah akalnya kata Nabi. Tapi yang setengah ini jangan main-main antum. Hadis Nabi jelas, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Betul wanita ini lemah akalnya, lemah agama, betul kata Nabi. Tapi apa? Azhab li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Tapi bisa mencaplok akal laki-laki yang paling sempurna dari kalian. Istri setengah akalnya, kita yang sempurna laki-laki ini bisa dicaplok. Hidup kita bisa ngikutin pola hidup siapa? Istri. Makanya muncul suami-suami takut istri. Terjadi nggak ya ikhwah? Terjadi. Wallah terjadi. Antum mau sedekah ke abah kita, dilarang sama siapa? Istri. Ngikut aja. Enggih pula lagi. Antum mau sedekah dilarang sama istri, enggih katanya. Oh nggak bisa. Wallah nggak bisa ya ikhwah. Antum mau bangun masjid, jangan bang, mending kita buat rumah. Oh enggih. Jangan enggih kita. Ini fitnah depan kita. Kalau kita ikutin terus, lalai kita. Makanya sebenarnya harta ini nggak ada, harta gono gini itu nggak ada. Dalam Islam harta bersama tuh nggak ada. Harta suami, harta istri. Oh ini sekarang masya Allah, harta suami, harta istri. Ini sak penake dewe. Suka-sukanya dia gitu kan. Ini nggak bisa ikhwah. Jadi kalau antum mau sedekah, istri jangan ikut, fitnah nanti. Dan istri antum kalau mau sedekah, suami nggak boleh larang. Dan ini yang anak terapkan dari dulu, masya Allah. Dan akhirnya istri anak mau ngasih ke mertuanya, anak nggak pernah larang. Wallahi ya ikhwan, nggak. Bahkan nafkah keluarga nggak pernah anak ambil dari gaji istri anak. Nggak, wallah nggak pernah. Istri anak mau bawa makan-makan dengan kawannya, ahlan, fadli, silakan bawa makan-makan. Pakai duit dia. Dia ngasih ke mertuanya pakai duit dia. Istri anak, mertua anak meninggal rahimahullah.
bapak mertua meninggal rahimahullah, dapat ratusan juta gitu. Akhirnya istri Ana bilang, bang boleh nggak kalau adik kasih ya untuk mama, katanya. Adik kasihan sama mama. Ana bilang kasih dek, semua kasih. Kenapa? Hitungan yang pertama sedekah, yang kedua silaturrahim. Menyambung apa? Rahim, kasih, jangan sisakan. Selama adik di bawah abang, adik insya Allah ada rezekinya. Ada insya Allah tanggung jawab abang untuk ngasih apa? Ngasih maisha untuk adik. Kasih semuanya, dikasih semuanya. Coba harta bersama. Oh jangan deh, mending beli mobil gitu. Ini kezaliman munculnya ikhwah. Mulai sekarang dipisah. Antum bawa istri nggak sekarang? Antum sampaikan. Dek, dengar nggak tadi kata Ustaz? Oh dengar mas. Iya, antum sampaikan nanti ya ikhwah. Antum nggak, betapa banyak keributan rumah tangga sebabnya harta. Antum tahu kenapa muncul rumah tangga yang medit, rumah tangga yang pelit? Sebabnya gitu, harta bersama. Suami mau wakaf dilarang istrinya, istri mau wakaf dilarang oleh siapa? Suami. Pelit akhirnya, takut. Makanya kita nggak bisa poligami. Karena istri kita akan menyangka kita nafkahkan istri kita yang kedua dengan harta siapa? Istri yang pertama, nyangkanya kayak gitu. Tapi jangan poligami, enggak. Nyantai satu aja gitu, Masya Allah. Satu yang penting merdeka gitu kan. Itu lebih apa? Lebih baik. Tapi maksudnya ya ikhwah, banyak sekali kezaliman terjadi kalau kita nggak paham syariat Islam. Nah di sini fitnah seperti ini, antum minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Liburan anak itu nggak mau ke masjid, pengennya ke mall. Akhirnya ke mall. Di Seragen ini nggak mall? Oh kota besar berarti Seragen ini. Anak kira harus ke Solo dulu gitu. Ada mall di sini? Di tempat anak nggak ada. Kampung gitu, Masya Allah. Di sini mau kajian, jangan kajian bah kita ke mall aja, ke mall nggak kajian. Ini fitnah nggak ini? Fitnah. Ta'awwadzu billah. Mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah-fitnah kelalaian. Na'amullah alam bissawab. Aduh. Tapi ala kulli hal ini yang dapat Anda sampaikan, Anda nggak bisa lanjutkan lagi dan materi kita sampai sini. Kalau ada tanya jawab Anda tunggu karena Anda masih ada jadwal nanti habis ini di Seragen juga. Cuman Anda nggak tahu di masjid mana. Iya, insyaallah ba'dal maghrib insyaallah. Kalau ada pertanyaan Anda tunggu Bapak Ibu semua, kalau nggak ada kita tutup insyaallah. Tafadhalu. Monggo, hewan yang mau bertanya dibatasi 2 pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama Muhammad Tumbuh di Angguran Bersih. Ya Masya Allah. Ustaz, satu rupiah itu kalau dirupiahkan berapa? Gimana? Satu rupiah itu kalau dirupiahkan harganya berapa? Satu rupiah. oke ya. Allah alam, mana nggak tahu uqiyah itu ukurannya berapa, lupa nah. Tapi yang jelas ukuran nisab itu udah masuk 5 uqiyah. Ukuran nisab. Oke ya. Nanti itu dibahas itu hitungan gram deh itu. Hitungan apa? Gram. Mana nggak tahu sekarang berapa satu perak sama 1 gram emas itu berapa sekarang? Anda nggak tahu. Kalau dirupiahkan itu berapa? Anda nggak tahu. Kayaknya semakin tinggi emas kan? Perak juga sama, semakin melambung tinggi. Berapa sekarang terakhir? 1 gram emas 2,7 ya. Dulu pernah berapa bulan yang lalu sempat kena 3,3 kalau nggak salah, 3.300.000. Makanya ya ikhwah, antum kalau masih lajang cepatlah nikah. Maharnya tinggi. Apa mahar apa tinggi, tapi wallah alam nanti antum coba cek. Ana nggak tahu nanti berapa dikonvertkan, tapi ala kulli hal seperti itu. Yang jelas kalau 5 uqiyah termasuk apa? Nisab zakat. Wallah alam. Fadhal yang lain.
Satu kesempatan lagi, monggo Evan. Oke. Akan. Kartu merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jadi sedikit dijelaskan. Saat ini memang di tempat kita, terutama di Indonesia, lagi banyak fitnah yang beredar. Saat ini, maaf ini termasuk mencela atau tidak, tapi melihatnya memang sebenarnya lumayan sakit memperhatikannya, bahwa saat ini di semua kecamatan di seluruh Indonesia ada program-program pemerintah yang untuk membantu masyarakat. Akan tetapi adanya program itu kita lihat berita tiap hari bahwa itu semua seperti permainan, seperti tema yang Ustaz sampaikan hari ini, bahwa kita saat ini banyak fitnah yang beredar di sekitar kita. Seandainya kita memasuki wilayah itu, apakah kita sebagian sudah mengerti seperti ini, lebih baik dihindari, ataukah kita juga masih boleh untuk mengikuti hal-hal yang seperti itu tadi? Mungkin Ustadz beritanya lebih tahu lah, ya kita semua tahu lah, bukan hanya Ustadz, bukan hanya kita. Tapi saat ini yang beredar semua tahu, semua Iwan kita mungkin tahu, hampir semua masyarakat kita tahu, karena sudah beredar luas di medsos. Begitu kan? Nah, tapi masalah program-program pemerintah gitu ya. Kalau ternyata itu dampaknya justru ke masyarakat kita nggak baik, maka sabar. Dan itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ada kepikiran untuk kita tuh memberontak atau untuk melakukan hal-hal melawan pemerintah kita. Chaos nanti. Kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan madarat yang ada. Makanya disebutkan kaidah para ulama, jangan sampai kita mengingkari kemungkaran bima huwa angkar minhu, dengan sebuah perbuatan yang jauh lebih mungkar gitu. Terus gimana? Udah sabar. Pernah nggak di zaman dahulu terjadi madarat besar dari khalifah-khalifahnya? Pernah. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal dicambuk nggak? Dicambuk. Al-Imam, para a'immah kita tuh rata-rata pernah dicambuk sampai nggak sadar. Dan bahkan begitu juga dengan Al-Imam Malik rahimahullah. Tapi mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang taat, nggak pernah berbicara tentang hal-hal yang buruk. Maka kalau kita sudah seperti ini, akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuman hanya menyampaikan saran saja. Dan nasihat ini kita kalau bisa sampaikanlah dengan empat mata, sudah itu kewajiban kita selaku muslim. Nabi SAW mengatakan, man arada ayyan salidhi sultan fala yubdihi alaniyatan wal ya'khudh biyadihi wal yakhluwa bihi. Sehendaknya seorang tuh kalau mau menasihati yang memiliki kekuasaan, ambil tangannya, maka berdua-duaan, sampaikan empat mata. Kalau dia nerima alhamdulillah, kalau nggak nerima dosanya dosa dia, bukan tanggung jawab kita. Kenapa? Ya ikhwah, kita pemimpin dalam rumah tangga kita, lingkup bukan lingkup besar, lingkup kecil. Antum mau nggak dikritik oleh istri depan ummahat yang lain? Mau nggak? Enggak lah, itu lingkup kecil, cuman lingkup rumah tangga. Lah ini lingkup apa? Negara yang ngomongin dari ujung Sabang sampai apa? Merauke. Fitnahnya besar.
sampai demo, bawa kerdus, tulis gulingkan pemimpin kita. Istri kita kalau gitu sama anak-anaknya, nah pegang kerdus, gulingkan apa kepemimpinan suami gitu kan. Mau nggak kita? Nggak mau. Wallahi ya ikhwah, khairul huda huda nabiyina Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya ikhwah, semahal-mahalnya ekonomi kita, perhatikan hidup kita. Terus gimana Ustaz? Apakah kita gini-gini aja? Enggak, atau ikhtiar ya ikhwah. Bukan berarti oh enggak kita gini. Enggak, ikhtiar, usaha. Usaha dengan cara apa? Pertama doakan siapa? Pemimpin. Loh, terpilihnya pemimpin kita sebabnya tangan-tangan kita. Kalau semua orang ini soleh, nggak akan ada yang korupsi. Tapi kenapa terjadi korupsi? Ya karena kita, lingkungan kita banyak yang korupsi. Dan bahkan na'udzubillah, sekarang kita nggak korupsi karena kita belum duduk di tempat mereka. Kalau kita duduk di tempat mereka, mungkin na'udzubillah terjadi. Dan bahkan ada sebuah kisah, Anda dapat nih. Jadi ada mereka-mereka yang demo gitu kan. Ketika lewat mobil bak gitu bawa semangka, jatuh gitu ya. Yang demo ngambil semangka tadi. Ketika kecelakaan, diambil apa semangkanya. Lah, yang satu ngambil duit rakyat, yang satu ngambil semangka orang. Sama nggak hasilnya? Ya sama, cuman beda nasib. Satu lebih banyak, satu lebih apa? Rendah. Cuman posisi kita itulah yang terjadi. Makanya singa itu nggak akan keluar kecuali dari singa, dan tikus nggak akan keluar kecuali dari apa? Tikus. Maka apa? Kama tuwalluna yuwalla alaikum. Bagaimana kita, sepertilah pemimpin kita. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kita, seperti itulah pemimpin kita. Ya karena memang pemimpin kita lahir dari masyarakatnya. Maka jangan salahkan pemimpin kita. Terus gimana? Doakan saja. Gini, ya ikhwah, antum celah pemerintah kita. Apakah mereka berubahkan dengan celaan-celaan kita? Yakinlah enggak. Bisa jadi makin keras, nggak akan berubah. Kalau didoakan untuk kelembutan, bisa nggak berubah? Oh, bisa lah. Berapa juta manusia di Indonesia ini yang muslim, masa berdoa untuk kebaikan pemimpin nggak ada yang dikabulkan? Ya ikhwah, dampak saat ini bukan cuma antum yang ngerasakan, ana juga ngerasakan. Susah kita hidup. Allah susah, sama-sama merasakan. Ana nih mikir dapur pondok juga sama kita, sama-sama beban ini, insya Allah. Bukan kita menghidupkan diri kita doang loh ya, kita menghidupkan banyak orang gitu, apalagi mereka-mereka nggak mampu. SPP mandek, SPP tertahan. Insya Allah udah selesai gitu, insya Allah. Tapi ala kulli ya ikhwah, doakan pemimpin kita. Karena disebutkan oleh Fudil ibn Iyad, beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah la da'autuha lis-sultan." Kalau aku punya satu doa yang mustajab, aku enggak akan pakai doa ini untuk kecuali untuk apa? Kebaikan apa? Pemimpin. Udah doakan saja, itu yang terbaik. Waktu kita udah habis, dan ini insyaallah SWT akan lanjutkan di masjid Ba'dal Maghrib ini di Seragen juga. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.